Hidup itu bagaikan roda yang terus berputar. Terkadang kita berada di atas, terkadang pula kita berada di bawah. Jalanilah hidup ini dengan penuh syukur dan selalu menghargai apa yang kita miliki saat ini. Itulah sepenggal perjalanan hidup Viva Francisca Indraloseta, perempuan yang pernah memperoleh medali emas dalam ajang International Young Inventors Award ini, anak kedua dari 3 bersaudara yang merupakan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi S1 Fisika UNESA. Dahulu, Viva termasuk anak yang berkecukupan. Dia terlahir dari keluarga yang lumayan beruntung. Hampir semua kebutuhannya terpenuhi. Tetapi roda itu berputar. Keluarganya mengalami cobaan besar. Semua berawal ketika dia menginjak SMA. Bapaknya mencalonkan diri menjadi kepala desa untuk yang kedua kalinya. Namun, usaha yang dilakukannya itu gagal. Tidak terhenti di situ, keluarganya tertipu oleh orang kepercayaan bapaknya sendiri. Hampir semua yang dimilikinya hilang sudah. Kehidupan Viva beserta seluruh anggota keluarganya menjadi kacau. Banyak hutang di mana-mana. Dari situ, kehidupan mereka berputar balik. Hampir semua yang dimilikinya hilang. Hanya tinggallah rumah. Sehingga ketika dia masuk perguruan tinggi, dia harus berpikir ulang. Tapi mereka yakin akan adanya hikmah di setiap musibah yang menimpa. Ketika saya diterima di UNESA melalui jalur undangan, saya belum terpikirkan sama sekali untuk mendaftarkan beasiswa bidik misi. Tetapi Allah itu Maha Adil, juga Maha Mengetahui, sehingga saya dapat menerima beasiswa bidik misi di pertengahan semester. Dari bidik misi ini, saya dapat meringankan beban orang tua saya. Selain itu, bapak saya sekarang sakit-sakitan, sehingga tidak dapat bekerja seperti dahulu kala. Saya bersyukur sekali mendapatkan beasiswa bidik misi. Inilah cara Allah memberikan hikmah setelah datangnya musibah yang menimpa keluarga saya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, anak saya diterima di Universitas Negeri Surabaya. Mudah-mudahan anak saya bisa melanjutkan jenjang yang selanjutnya. Karena saya sebagai orang tua mengucapkan terima kasih kepada UNESA. Anak saya dibiayai sama UNESA. Mudah-mudahan UNESA tetap jaya. Segala keterbatasan tidak dapat mematahkan semangat yang dimiliki pria berusia 20 tahun ini. Namanya Debbie Arianto. Saat ini dia berumur 20 tahun. Debbie sedang menempuh program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UNESA. Dia merupakan salah satu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi UNESA. Di tengah kondisi keluarganya yang sederhana, membuatnya semakin bersemangat dalam menggapai impiannya. Sembari mengisi waktu luangnya ketika libur kuliah, dia membantu ibunya di rumah hingga membersihkan masjid yang ada di sebelah rumahnya.
Mungkin salah satu hal itulah yang telah menjadikannya pribadi yang tahan dalam segala situasi, serta dapat merasakan arti sebuah perjuangan hidup hingga menghantarkannya mengikuti sebuah ajang ilmiah antar mahasiswa ke UNESCO Miolis di Prancis pada tahun 2015. Terima kasih sebelumnya beasiswa bidik misi dari Kementerian Riset dan Dikti serta Universitas Negeri Surabaya yang telah memberikan kesempatan saya untuk dapat kuliah di Universitas Negeri Surabaya. Terima kasih. Saya berharap agar anak saya menjadi anak yang sukses dan mengangkat derajat kedua orang tua. Dari sekian banyak mahasiswa penerima beasiswa bidik misi UNESA, ada sosok pemuda yang gigih dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Ahmad Reza Alfian merupakan putra daerah Kabupaten Tuban, putra dari Abdul Jamil dan Rukmiyati. Sebelum Reza dapat mencicipi bangku perkuliahan, dia sempat ikut melaut bersama orang tuanya. Hasil dari melaut tersebut, dia sisihkan untuk ditabung. Semua itu bertujuan agar mimpinya untuk studi di perguruan tinggi bisa tercapai. Orang tuanya berpesan kepada anak-anaknya untuk sekolah sampai ke perguruan tinggi. Meski kerap mendapat cibiran soal niat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, dia sekarang berhasil membuktikan setelah diterima di Universitas Negeri Surabaya. Tanggung jawab saya sebagai anak sulung tidak berhenti sampai di sini. Banyak cibiran bahwasanya anak seorang nelayan kuliah itu mau jadi apa, ujung-ujungnya bakal jadi nelayan juga. Tapi saya tidak demikian, bahwasanya dunia pendidikan sangatlah penting. Kita tidak peduli mau jadi apa, yang penting belajar dan terus belajar. Dengan adanya beasiswa bidik misi ini, kami berharap anak nelayan mampu memperbaiki dunia pendidikannya sehingga kehidupannya ke depan akan lebih baik lagi. Itu harapan kami. Memang awal-awal kami menyekolah memiliki anak di Indonesia itu Mas terus terang aja pernah di semua orang pernah istilah bahasa Jawanya dipuk lah. Kok masa mampu menyekolahkan anaknya di Indonesia kedua-duanya? Saya berkata demikian. Semua itu karena Allah. Kalau ada niat sesungguhnya pasti Allah akan membantu. Tiada kabar yang membahagiakan kecuali kabar bahwa telah lulus dalam menempuh jenjang pendidikan. Orang tua Fatah selalu menghabiskan waktunya di sawah untuk mencari rumput. Namun, hari itu merupakan hari yang istimewa bagi orang tuanya. Fatah membawa kabar bahwa dia telah lulus dengan IPK 3,67 predikat cum laude. Bentuk bakti anak kepada orang tuanya ialah selalu membahagiakan kedua orang tua. Itulah hal yang ingin selalu dia wujudkan. Perjuangan saya untuk mendapatkan atau melanjutkan studi S1 itu berawal dari setelah lulus SMA. Saat itu setelah lulus SMA, saya bingung untuk menentukan
bukan kerja atau kuliah. Saya pribadi sebenarnya ingin bekerja, tapi teman-teman saya mengajak untuk kuliah. Akhirnya ada saudara sepupu saya tidak bilang, saya langsung memberikan PIN mandiri untuk pendaftaran SMPTN waktu itu istilahnya. Alhamdulillah anaknya lulus tekan Indonesia oleh jasa S1. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mugi-mugi diparingi kali pangeran ngijabahi ngelesakaken beasiswa diparingi kali Allah. Mugi-mugi mendapatkan S2 malih. Amin Allahumma amin. Vivi Pratiwi merupakan salah satu alumni mahasiswa bidik misi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Dia baru saja menyelesaikan studi S1-nya dengan tepat waktu di semester ke-7 dengan IPK 3,95. Ibu, Mbak Vivi datang. Alhasil, saat ini dia telah bekerja dan sebagian gajinya dia sisihkan untuk orang tuanya serta untuk mewujudkan mimpinya studi lanjut S2 meskipun dengan segala keterbatasannya. Dia telah membuktikan kepada orang-orang yang pernah mencemooh dirinya dan kedua orang tuanya. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Semuanya karena keterbatasan ekonomi yang dia alami, hingga Vivi dapat berjuang mengejar mimpi-mimpinya. Awalnya saya sama sekali tidak memiliki bayangan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi ditambah dari sebagian besar keluarga saya hampir tidak ada yang lanjut ke perguruan tinggi negeri. Awalnya orang tua saya pun juga merupakan saya untuk dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Namun karena ada sosialisasi beasiswa bidik misi, saya tertarik untuk mengikuti beasiswa tersebut. Dan alhamdulillah saat ini saya telah dapat menyelesaikan studi S1 saya dari Prodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya dan mendapatkan predikat sebagai mahasiswa terbaik dengan IPK 3,88. Alhamdulillah, lulus sampai lanjutkan mana demi masa depan anak, memaksakan doa, pun sombong ya. Usaha tanpa doa merupakan kesombongan. Berdoa tanpa usaha merupakan omong kosong. Itulah pepatah yang tepat untuk menggambarkan pria asal desa Banyu Tengah, Panceng, Gresik. Pria yang pernah menjadi mahasiswa bidik misi UNESA angkatan 2010 ini memiliki mimpi setinggi langit. Bermimpilah setinggi bintang-bintang. Meskipun engkau terjatuh, masih di antara bintang-bintang. Itulah prinsip yang selalu dia pegang dalam menjalani hidup ini. Rudi Umar Susanto merupakan salah satu alumni mahasiswa S1 Bidik Misi UNESA angkatan pertama yang memperoleh beasiswa studi lanjut. Saat ini, dia baru saja menyelesaikan studi S2 Pendidikan Bahasa Indonesia menggunakan beasiswa afirmasi prestasi alumni bidik misi dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Alhasil, saat ini
dia pulang ke kampung halamannya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Berbagai mimpinya telah terwujud dan menjadi sebuah rangkaian cerita kehidupannya. Antara lain, menjadi pemakalah termuda dalam International Conference on Language, Society and Culture 2015, seminar nasional kebijakan bahasa pasca Orba, hingga mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Hatta Rajasa serta Menteri Pendidikan Anies Baswedan. Dengan segala keterbatasan kondisi ekonomi tidak mematahkan saya untuk terus termotivasi dan terus bermimpi. Satu hal yang membuat saya terus bermimpi adalah tidak ada usaha yang sia-sia tanpa suatu proses untuk menggapai impian itu. Yang penting bismillah dan terus melangkah. Kali niku kula kaget mergi pundi niku yen sekolah malih nak kula mboten ada biaya. Pundi lare niku nyerang. Alhamdulillah ya Allah, saya oleh beasiswa Bidik Misi. Apa pesan Rektor UNESA kepada mahasiswa dan alumni Bidik Misi? Selamat pada para mahasiswa program Bidik Misi. Anda adalah orang-orang yang beruntung diterima di UNESA dengan bantuan beasiswa dari pemerintah melalui program Bidik Misi. Gunakanlah kesempatan ini secara benar. Belajarlah dengan tekun, rajin, dan secara terus-menerus.